Kisah Sang Penakluk. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1376 sampai tahun 1378. Harus dikatakan bahwa Charlie Qin dan Fang Jinlei, dua orang itu, sangat konsisten sehingga mereka membuat para tahanan itu ketakutan setengah mati. Selain melihat rekannya menggigit lidahnya di depannya, rasa takut menghadapi kematian bahkan lebih menakutkan. Sejujurnya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang ingin mati. Karena itu, melihat Fang Jinlei gemetar di depannya dengan obat, terutama pada senyumnya yang buruk, beberapa orang mulai gemetar. Namun, Fang Jinlei tampaknya tidak melakukan apapun saat ini, dan matanya telah menyapu kerumunan, dan bahkan memiliki beberapa arti untuk bersikap pilih-pilih. Ini tidak bisa berhasil, ini terlalu tua. Ini tidak bagus. Ini terlalu rendah. Siapa yang harus dipilih? Saat ini, mata Fang Jinlei tertuju pada mata semua orang, seperti pedang yang tajam. Pedang ini tergantung di atas kepala semua orang, membuat para tahanan sulit tidur dan makan. Tentu saja, harus dikatakan bahwa gerakan Fang Jinlei memang merupakan rutinitas yang digunakan dalam perang psikologis. Meskipun kita semua mengerti bahwa, ketika menghadapi kematian, tidak seorang pun akan merasa takut. Sementara mata Fang Jinlei menyapu ke depan dan ke belakang, beberapa tahanan akhirnya mulai tidak dapat menahan diri. Anak muda itu berkeringat di atas kepalanya saat ini, yang lebih menakutkan daripada mandi air dingin. Tidak, jangan gunakan obat padaku, kataku. Selama satu orang dalam kelompok kecil tidak dapat bertahan, upaya seluruh tim akan hancur. Mendengar suara gemetar ini, Charlie Qin mencibir dan berdiri dari kursi. Hehe, lebih baik berbicara lebih awal, dan kamu tidak harus menderita siksaan seperti itu. Setelah itu, Charlie Qin menoleh dan berkata, Xiao Leixi, bawa orang ini ke belakang, dan aku akan menginterogasi diriku sendiri. Saat ini, Charlie Qin telah menemukan terobosan, jadi anggota kelompok lainnya tidak penting. Bagaimanapun, selama mereka bersedia berbicara, satu orang sudah cukup. Pada saat itu, Fang Jinlei juga tersenyum puas dan berkata, baiklah. Setelah itu, Fang Jinlei memegang bahu pemuda itu dan mengikuti Charlie Qin ke bagian belakang ruang interogasi. Melihat Charlie Qin dan Fang Jinlei pergi, kelompok tahanan itu adalah kamu. Lihat aku melihatmu. Itu seperti desahan lega. Namun, mereka melihat pemuda yang telah dibawa pergi, tetapi mata mereka penuh dengan cemoohan dan kemarahan. Dan interogasi yang tidak manusiawi terhadap Charlie Qin ini tentu saja tidak luput dari pandangan Kevin Ye. Pada saat itu, Kevin Ye berdiri di luar ruang interogasi dengan senyum mengejek di wajahnya dan berkata, Charlie Qin ini benar-benar cukup baik, bukankah hanya untuk menginterogasi beberapa tahanan? Apakah kamu perlu menunjukkan gigimu seperti itu? Jelek. Di sisi lain, di jalan pegunungan yang gelap, Langya berjalan menuju Kevin Ye selangkah demi selangkah. Pada saat itu, Langya sendirian, jadi dia datang ke sisi Kevin Ye, yang terlihat sangat hormat dan dengan rasa terima kasih, Ye Shuai, baru saja di ruang konferensi, terima kasih. Jelas, Langya saat ini masih ingat bahwa Kevin Ye mendukungnya untuk menjadi direktur 3 divisi di ruang konferensi. Namun, pada saat itu, Langya memiliki Charlie Qin, jadi kalimat terima kasih ini belum diucapkan. Mendengar ucapan terima kasih Langya, Kevin Ye menoleh dan berkata sambil tersenyum, terima kasih atas apa yang telah kulakukan. 3 posisi itu seharusnya milikmu. Kepribadianmu benar-benar cocok untuk 3 posisi itu. Di masa depan, setengah dari kekuatan pedang biru akan dikendalikan olehmu. Jika pedang biru adalah pedang oriental, maka kau adalah pedang biru. Sambil berbicara tentang Kevin Ye, dia juga menepuk bahu Wolf Fang, sepasang mataku sangat optimis dengan penampilanmu. Sebaliknya, Langya tidak terbiasa dengan itu saat ini dan berkata dengan pelan, pedang-pedang biru. Setelah bergumam 2 kata, ekspresi Langya kembali menjadi kagum, tapi prestasiku. Setelah berkata, Wolf Fang dengan cepat mengangkat kepalanya, menatap Kevin Ye dengan penuh harap, Ye Shuai, kau bilang kau akan melatihku secara pribadi, apakah itu benar? Melihat Howard Zhang dan Michael Liu, orang-orang yang awalnya hidupnya kosong dapat dilatih begitu kuat oleh Kevin Ye. Saat ini, Langya kembali bermimpi. Dan Kevin Ye berkata sambil tersenyum tipis, tentu saja, apa yang Kevin Ye katakan selalu masuk akal. Terima kasih, Ye Shuai. Setelah itu, tolong beri aku lebih banyak nasihat. Langya menundukkan kepalanya, dan dia benar-benar yakin bahwa dia adalah orang yang kuat seperti Kevin Ye. Kamu dan aku tidak perlu bersikap sopan. Aku hanya berharap kamu tidak membenciku di masa depan. Kata-kata Kevin Ye membuat Langya sedikit khawatir, tidak dapat bereaksi sejenak. Ingat Ye Shuai, bagaimana mungkin kamu? Kevin Ye tersenyum, karena memasuki kota langitku, itu adalah iblis seperti neraka, aku harap kamu dapat mendukungnya. Mendengar kata-kata Kevin Ye yang setengah bercanda, Langya langsung tertawa dan berkata dengan percaya diri, jangan khawatir, aku tidak akan pernah menyerah di tengah jalan.
Kevin Ye tersenyum tipis, mengenai tekad meja gigi serigala untuk tidak mengungkapkan sikapnya sendiri. Sebaliknya, Kevin Ye menatap Langya dari atas ke bawah dan berkata, "Gigi serigala, kau dan aku baru saling kenal selama 1 atau 2 hari. Sejauh yang aku tahu, kultivasimu hanya ada di tinju ini, kan?" "Ya." Gigi serigala tidak menyangkal, mengangguk. "Bolehkah aku bertanya di mana sekolahmu?" "Ini." Mendengar pertanyaan Kevin Ye, Langya sedikit bingung. Kevin Ye menyipitkan matanya dan tertawa, "Bagaimana, tidak bisakah kau mengatakannya?" Gigi serigala dengan cepat menjelaskan, "Bukannya aku tidak bisa mengatakannya, tetapi Ye Shuai benar-benar bertanya padaku. Sebenarnya, aku tidak punya sekolah. Aku mempelajari semua keterampilan tinjuku dari sebuah buku kuno. Belajar sendiri untuk menjadi berbakat." Kevin Ye tersenyum tipis, menatap Langya lagi dan berkata, "Sangat berharga untuk dapat mencapai keadaan ini hari ini hanya dengan sebuah buku kuno." Setelah jeda, Kevin Ye melanjutkan, "Tetapi karena kamu tidak memiliki sekolah, lebih mudah untuk melakukan beberapa hal." Mendengar kata-kata Kevin Ye, wajah Langya menjadi kacau, dan dia mendesis dingin, "Aku tidak mengerti maksud Ye Shuai, tolong beritahu Ye Shuai dengan jelas." Kevin Ye tidak menjelaskan kata-katanya sama sekali, tetapi berkata sambil tersenyum, "Tidak masalah jika kamu tidak mengerti. Kamu akan mengerti secara alami ketika kamu kembali ke kota langit bersamaku." Pada saat yang sama, pintu ruang interogasi di belakang Kevin Ye terbuka lagi. Charlie Qin keluar dari ruang interogasi dengan wajah marah. Saat ini, wajah Charlie Qin pucat, dan dia bersenandung, "Nenek, Li Ziqiong, apa kabar? Kamu sangat baik." Sebenarnya, dia sudah merencanakan untuk membunuhku dengan pisau. "Baiklah, aku akan memimpin tim untuk menghancurkan keluarga Li Mu di Huyang malam ini." Melihat ekspresi Charlie Qin, Kevin Ye langsung tertawa dan berkata dalam hatinya, sepertinya beberapa hal akhirnya terungkap. Bab 1377. Di mata Kevin Ye, Charlie Qin adalah pria yang pemarah, dan memang terlalu berlebihan untuk membuat Charlie Qin begitu marah. Saat ini, hati Charlie Qin 100 kali tidak senang, terutama untuk keluarga Li Di Huyang. Charlie Qin ingin membawa orang untuk membakar keluarga Li Di Huyang dengan api. Menghadapi kemarahan Charlie Qin, saya khawatir hanya Fang Jinlei, orang dalam, yang mengerti alasannya. Saat ini, Charlie Qin menghentakkan kakinya dan melirik Kevin Ye yang tidak jauh. Setelah 2 langkah cepat, Charlie Qin membunuh Kevin Ye sepenuhnya, menunjukkan bahwa Kevin Ye tidak memiliki jalan napas yang baik. "Kevin Ye, katakan yang sebenarnya. Apakah kamu sudah lama mengetahui perhitungan Li Ziqiong?" Kevin Ye juga melihat ke arah Charlie Qin dan berkata, "Charlie Qin, kamu bukan orang yang telah minum obat bius. Bagaimana cara menangkap siapa yang menggigit siapa? Saya sama sekali tidak mengerti apa yang kamu maksud." Charlie Qin marah saat ini. Tentu saja, dia tidak mempercayai kata-kata Kevin Ye. Dia berkata, "Jangan pura-pura bodoh padaku. Apa kau tahu? Jika kau benar-benar tidak tahu, bagaimana mungkin kau muncul di puncak gunung hari ini, kau?" Setelah itu, wajah Charlie Qin menjadi pucat, dan lidahnya mulai tersangkut. Dan Kevin Ye dan Langya menatap Charlie Qin seperti ini, wajah mereka tidak jelas. Lupakan saja, lupakan saja. Aku akan menyelesaikannya denganmu saat aku kembali." Setelah itu, Charlie Qin segera melotot ke arah Langya dan berkata, "Langya, sekarang segera kumpulkan semua anggota Pedang Biru. Aku ingin pergi ke rumah Li Di Huyang. Sekarang." Langya tampak terkejut, menatap Charlie Qin, sepertinya dia belum kembali kepada Tuhan. Bahkan Fang Jinlei, yang berada di satu sisi, berusaha membujuknya untuk berkata, "Kapten, jangan tidak sabar. Bukankah kita masih menahan orang Jepang di puncak gunung sekarang? Tidak pantas bagi kita untuk memobilisasi orang untuk pergi ke rumah Li Di Huyang saat ini, bukan?" Saat ini, wajah Jin tampak berubah, tetapi kata-kata Qin Fangzi mulai berubah. Tetapi saat ini, Kevin Ye tiba-tiba tersenyum, "Saya katakan bahwa kemarahan Charlie Qin harus diredakan terlebih dahulu. Pertama, ceritakan apa yang terjadi, dan kemudian diskusikan solusinya." Adapun Kevin Ye, Charlie Qin marah tanpa alasan. Dia menatap Kevin Ye dengan tajam dan berkata, Kevin Ye, aku bisa melihat bahwa kamu adalah yang terburuk di puncak gunung ini." Charlie Qin mengatakan ini membuat wajah Kevin Ye menjadi bingung, tidak tahu bagaimana menjawabnya. Saat ini, Kevin Ye hanya tersenyum dengan enggan, berkata dalam hati, "Saya ini untuk merekrut siapa untuk memprovokasi siapa." Dan tepat setelah dia mengucapkan kalimat ini, Charlie Qin segera berbalik dan bersenandung, bertemu. Setelah beberapa saat, ruang pertemuan Pedang Biru penuh dengan orang. Saat ini, kecuali Elang yang menjaga Abe Tianhai, orang-orang lainnya ada di sana. Dan Charlie Qin juga mengatakan proses interogasinya terhadap para tahanan. Meskipun kata-kata Charlie Qin masih marah, tetapi isi umum dari Kevin Ye adalah untuk mengerti. Para tahanan yang ditangkap Yang Jun di kaki gunung bukan dari keluarga lain, tetapi dari keluarga Li Di Huyang, yang dikirim oleh Li Ziqiong. Tujuan utama mereka naik gunung kali ini bukanlah untuk membuat masalah, tetapi untuk menjelajah.
Menurut kelompok tahanan ini, mereka tahu sejak pagi bahwa Jepang akan datang untuk menyerang gunung, jadi mereka mencari waktu untuk menunggu di sana. Mengenai mengapa keluarga Li tahu bahwa orang-orang Jepang naik gunung, dan apa yang ingin mereka lakukan ketika mereka naik gunung, Charlie Qin dapat memikirkannya dengan jari kakinya. Abe Tianhai tidak berbohong tentang kematian Kojiro, Kaisar Jepang, dan kepalanya dikirim ke Istana Surgawi. Selain itu, Jepang mengirim 2 master tingkat di Yuan. Jelaslah bahwa mereka datang ke sini untuk membalas dendam Yakishiro. Awalnya, Charlie Qin tidak tahu, jadi dia bingung. Lagi pula, dia tidak membunuhnya, tetapi setelah menginterogasi para tahanan, Charlie Qin akhirnya mengerti kebenarannya. Memang benar bahwa Shinzo Fujibu dari Jepang yang malang itu tidak mati di tangan orang-orang timur, tetapi mati di bawah konspirasi Bei Mingwell dan Li Ziqiong. Setelah Li Ziqiong mengirim orang untuk mengambil Bei Mingwell dan Yakishiro dari pinggiran ibu kota kekaisaran, mereka mulai membuat rencana ini. Agar keluarga Li dapat terus maju dengan lebih baik, Li Ziqiong membuat tipu muslihat seperti itu untuk membunuh orang dengan pisau. Tujuannya adalah untuk membangkitkan kemarahan antara orang Jepang dan Charlie Qin, sehingga dapat membunuh Charlie Qin. Selama Charlie Qin, pemimpin Pedang Biru, tidak ada di sana, ancaman Pedang Biru terhadap keluarga bangsawan Jiangnan secara alami akan hancur. Saya harus mengatakan bahwa Li Ziqiong adalah sempoa yang baik. Mendengarkan uraian Charlie Qin, semua orang di Pedang Biru saling menatap. Awalnya, kepala serigala pasta juga mengangguk, hal itu ternyata seperti ini. Namun, Yang Jun mendesis dingin dan berkata dengan muram di wajahnya, Li Ziqiong ini berani dan sembrono. Hatinya harus dihukum. Jelas bahwa saat ini, Pedang Biru dan yang lainnya semuanya menghadapi kebencian yang sama, mengkritik Li Ziqiong dan keluarga Li Dihuyang, terutama anggota Pedang Biru muda. Dan ekspresi di wajah Charlie Qin saat ini adalah kemarahan. Bagaimanapun juga, Li Qianxiong hampir berhasil ditipu oleh Li Ziqiong. Sering teringat di sini, Charlie Qin marah. Sebenarnya, Charlie Qin tidak marah pada Li Ziqiong karena berani melakukannya. Akar penyebab kemarahannya adalah karena dia tidak memikirkannya, dan hasilnya di luar kendalinya. Dengan wajah tenang, Charlie Qin mendengarkan suara di belakang telinganya yang berceloteh satu demi satu, di sisi lain menatap Kevin Ye, yang tidak jauh darinya. Kevin Ye, mengapa kamu tidak berbicara? Kevin Ye berkata dengan lembut sambil tersenyum, apa yang bisa kukatakan? Kamu tidak ingin orang-orang hidup dengan pedang birumu. Mereka akan berurusan denganmu secara alami. Itu masalah biasa. Apa yang menarik tentang itu? Atas kata-kata Kevin Ye, semua orang tercengang. Lan Jian selalu memasukkan Kevin Ye ke dalam kubunya sendiri. Tetapi hari ini, kata-kata Kevin Ye mengingatkannya pada identitas lain Kevin Ye, yaitu, Tuan Muda Keluarga Ye, tetua termuda di keluarganya. Keluarga Li Dihuyang selalu menjadi anggota keluarga Ye, setidaknya secara nama. Memikirkan hal ini, semua orang di sini memandang ekspresi Kevin Ye tidak benar. Namun, jelas, kata-kata Kevin Ye tidak selesai, dia hanya mengatakan setengah paragraf pertama. Pada saat yang sama ketika seluruh ruang konferensi sunyi dan aneh, suara Kevin Ye acuh tak acuh lagi, dan dia berkata, jika kamu ingin membunuh orang, orang akan melawan. Hal semacam ini wajar dan alami. Tidak ada yang benar atau salah, dan tidak perlu begitu bersemangat dan marah. Adapun peran kelas 3 Li Ziqiong di Huyang dan 8 keluarga di selatan Sungai Yangtze, itu hanya masalah membunuh mereka. Mengapa repot-repot menghitung ini dan itu? Jika kamu ingin memiliki waktu luang, lebih baik minum dan berbicara tentang kehidupan. Mendengarkan kata-kata Kevin Ye yang setengah bercanda, semua orang yang hadir tercengang. Terutama Charlie Qin, meskipun dia tertekan di dalam hatinya, dia tidak punya pilihan selain mengatakan, Kevin Ye adalah anak yang sangat besar. Jika kau membunuhnya, dia akan bersikap sederhana dan jelas tanpa keraguan. Namun, dia tidak memiliki keraguan dan harus mengatakan apa yang baru saja dia katakan. Dia sangat rendah hati. Bab 1378. Charlie Qin dan yang lainnya membunuh orang-orang yang pada dasarnya bahagia. Tentu saja, Kevin Ye tidak perlu khawatir tentang perasaan Charlie Qin saat ini. Menurut pendapat Kevin Ye, Li Ziqiong benar-benar tidak berharga. Ada pepatah yang mengatakan bahwa membunuhnya seperti membunuh seekor anjing. Namun, Charlie Qin bukanlah Kevin Ye. Kevin Ye dapat bertindak gegabah tanpa mempertimbangkan konsekuensinya, tetapi Charlie Qin tidak bisa. Bagaimanapun, Charlie Qin bukan hanya seorang ahli bela diri, tetapi juga seorang penegak hukum kekuatan timur. Selain itu, dia adalah putra mahkota keluarga Qin, ibu kota kaisar, jadi kata-kata dan perbuatannya tidak boleh terlalu gegabah. Awalnya, menurut karakter Charlie Qin, dia ingin membawa orang untuk memusnahkan keluarga Li Dihuyang malam ini. Tetapi setelah ini, apa yang harus dilakukan Pedang Biru? Jika Anda ingin membersihkan para penguasa gerbang di selatan Sungai Yangtze secara menyeluruh, Anda tidak dapat hanya mengandalkan tebasan besar dan pembunuhan besar-besaran. Bagaimanapun, di satu sisi, keluarga Li Dihuyang telah jatuh, dan 7 keluarga lainnya pasti akan menyerang Pedang Biru.
Di sisi lain, tekanan dari keluarga Ye, ibu kota kekaisaran, mungkin akan menyusul. Pada saat itu, mungkin bukan hanya satu keluarga Ye, tetapi seluruh keluarga emas ibu kota kekaisaran akan pindah. Bagaimanapun, tindakan berdarah Charlie Qin ini secara langsung mengungkap tujuan perjalanannya ke selatan Sungai Yangtze, dan juga melukai fondasi ibu kota kekaisaran. Jadi setelah memikirkannya, Charlie Qin akhirnya menahan dorongan hatinya. Setelah kata-kata Kevin Ye, seluruh ruang konferensi kembali hening, dan semua mata pedang biru tanpa sadar mulai menatap Charlie Qin dan Kevin Ye berulang kali. Adapun saat ini, masih Kevin Ye yang membuka topik pembicaraan. Saat ini, Kevin Ye hanya tertawa, membuka mulutnya dan berkata, Charlie Qin, sepertinya kamu masih belum bisa membuat keputusan ini. Aku tidak tahu kemana perginya kemarahan dan keganasanmu. Bagaimanapun, Kevin Ye menghela nafas. Tentu saja, kamu dapat mengabaikan kultivasimu saat ini dan membunuh Li Ziqiong seperti anjing, tetapi aku tidak bisa. Aku harus mempertimbangkan seluruh pedang biru, keluarga Qin dan serangan balik ibu kota kekaisaran, jadi... Mendengar penjelasan Charlie Qin, Kevin Ye hanya berkata sambil tersenyum, itu hanya alasan yang salah. Jika kamu khawatir tentang hal itu, aku mungkin juga melakukannya sendiri. Aku akan pergi ke Huyang malam ini. Aku bisa membunuh keluarga Li sepenuhnya dengan kultivasiku. Bagaimana menurutmu? Jelas, Kevin Ye membawa pasukan Charlie Qin. Mendengar kegilaan Kevin Ye, Charlie Qin awalnya tertegun, lalu seluruh orang memutar matanya untuk sementara waktu, tetapi dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Pada akhirnya, Charlie Qin tidak berani menatap mata Kevin Ye lagi, dan malah menundukkan kepalanya. Dan Kevin Ye menghela napas lagi, Charlie Qin, tidak semudah itu mengubah sistem suatu negara. Orang-orang yang kuat dan berkuasa telah menjadi wilayah yang terisolasi di wilayah timur, dan hubungan mereka rumit. Jika kamu tidak siap menghadapi situasi yang rumit ini, aku sarankan kamu untuk berhenti. Kata-kata Kevin Ye tepat sasaran bagi Charlie Qin. Faktanya, Kevin Ye dan Charlie Qin telah berhubungan begitu lama, dan dia telah memahami kelemahan Charlie Qin dengan sangat akurat. Meskipun Charlie Qin adalah putra mahkota keluarga Qin dan dinasti Han Utara, ada keraguan bawaan dalam darahnya. Charlie Qin mendambakan masa depan yang lebih baik, tetapi dia tidak tahan dengan rasa sakit. Dia selalu berusaha menemukan titik pendaratan yang lembut, cara reformasi yang damai, seperti harga rumah di timur. Dengan titik seperti itu, seluruh orang Charlie Qin tersipu, mengangkat mata, matanya benar-benar menunjukkan jejak jalan yang tegas. Tidak, aku tidak bisa berhenti sekarang, dan aku tidak akan melakukannya. Untuk mengubah Panglima Perang Timur, kita harus kuat. Kita tidak boleh menyerah pada ini. Melihat semangat juang Charlie Qin bangkit kembali, Kevin Ye tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, kalau begitu, apa yang kamu tunggu? Bawa orang-orangmu, dan kita akan membasuh darah keluarga Li di Huyang malam ini. Sambil berkata, Kevin Ye tiba-tiba menghentikan suaranya dan melanjutkan, tentu saja, kamu masih punya pilihan lain sekarang. Pilihan apa? Charlie Qin tampaknya telah mengambil sedotan penyelamat hidup. Kevin Ye menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, sederhana, yaitu memanfaatkan kesempatan untuk menangkap 8 keluarga di Jiangnan. Ini adalah cara yang paling efektif dan tercepat. Semua dalam satu jaring. Bagaimana kita bisa melakukan semuanya dalam satu jaring? Charlie Qin bingung. Namun, Kevin Ye mencibir. Pertama-tama, dia menatap Howard Zhang, dan kemudian berkata, besok kita akan berangkat ke Zhangjia di Lingnan. Kau bisa ikut dengan kami dan memerintahkan kepala keluarga Zhang untuk turun tahta atas nama pedang biru, dan kemudian membiarkan Howard Zhang naik ke atas. Ketika Haozi menggantikan pemimpin keluarga Zhangjia, menurut prinsip, ke-8 keluarga akan datang untuk menyaksikan upacara tersebut. Pada saat itu, kita dapat menangkap mereka semua dalam satu jaring, dan akhirnya kita akan mengirim pasukan untuk menghancurkan ke-8 keluarga tersebut. Dengan cara ini, tidak akan ada kekacauan di Jiangnan. Keluarga-keluarga emas di ibu kota tidak akan memiliki ruang untuk bereaksi. Setelah jeda, Kevin Ye melanjutkan, tentu saja, mengenai bagaimana menghadapi klan-klan kecil di Jiangnan setelah 8 keluarga, itu semua adalah kata-kata penutup, tetapi ikan besar telah ditangkap dan udang-udang kecil itu tidak berani melompat-lompat lagi. Mendengarkan rencana Kevin Ye yang tak ada habisnya, Charlie Qin tertegun pada saat itu. Setelah menganalisis dengan saksama, Charlie Qin tidak mengakui bahwa rencana Kevin Ye layak dilakukan. Pertama, dia akan memusnahkan semua 8 keluarga, dan tidak akan ada kekhawatiran di masa depan. Kedua, ibu kota kekaisaran tidak punya waktu untuk menanggapi, apalagi melawan balik. Setelah pertempuran di selatan Sungai Yangtze, tidak ada lagi orang yang lebih kuat dan berkuasa. Dapat dikatakan bahwa mereka pada dasarnya telah stabil dan dapat pergi untuk menangani urusan kerajaan utara. Rencana Kevin Ye dapat dikatakan membunuh dengan satu batu. Satu-satunya kekurangannya adalah terlalu gila. Charlie Qin tidak dapat membayangkan bahwa dia benar-benar melakukan ini. Tekanan mengerikan macam apa yang harus dihadapi Qin Haitong di ibu kota kekaisaran. Namun, ketika Charlie Qin ragu-ragu, para pemain pedang biru itu siap untuk bergerak. Kapten, lakukan.
Pertama-tama, itu adalah Yang Jun, bukan yang lain. Adapun Lang Ya, dia tidak mau ketinggalan, yaitu, Kapten, lakukan, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Saya juga setuju dengan rencana Ye Shuai untuk melenyapkan kekuatan Panglima Perang Jiangnan dalam satu gerakan. Meskipun sederhana dan kasar, itu juga merupakan masalah kecepatan yang luar biasa. Dengan suara dorongan dan dorongan, Charlie Qin akhirnya mengangkat kepalanya. Perlahan berdiri, Charlie Qin berkata dengan lembut, seolah-olah dia telah mengambil keputusan, baiklah, karena kalian semua setuju, mari kita lakukan. Kita telah berada di selatan sungai Yangtze selama beberapa waktu. Sudah saatnya bagi kita untuk mengambil nada ini. Baiklah, mari kita gunakan kesempatan ini untuk merapikan gerbang selatan sungai. Sejak saat itu, tidak akan ada kekacauan di selatan sungai Yangtze. Saat ini, Charlie Qin marah dan suaranya semakin keras. Namun, Charlie Qin menoleh dan melihat keluar jendela, lalu mengedipkan mata pada Kevin Ye. Adapun Kevin Ye, dia hanya tersenyum tipis saat ini. Pada saat yang sama, bayangan gelap melintas melalui jendela ruang konferensi pedang biru, berlari cepat ke dalam kegelapan. Orang yang menguping di luar jendela bukanlah orang lain, melainkan kepala perwira militer di puncak gunung, Qi Jianfeng. Jelas, Kevin Ye dan Charlie Qin menyanyikan duet untuk Qi Jianfeng.